Halo, salam podcast Mas Disno, Masyarakat Stikas Dr. Sutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah Waalaikumsalam. lama menggunakan podcast Mas Disno ini ya. Tapi kali ini kita akan kedatangan dua narasumber baru yang pastinya informatif dan dengan wajah-wajah yang baru. Bener nggak, Mil? Benar banget. Nah, untuk podcast episode kali ini kita bakalan seru-seruan ya, nggak jauh-jauh dari dunia kesehatan. Nah, kali ini kita bakalan share lika-liku mahasiswa tingkat akhir. Nah, apa sih yang mereka hadapi menjelang kelulusan? Ya kan, Kak Akbar? Bener banget sih, pastinya banyak overthinking. Tidurnya nggak lelah, pastinya. Tapi kali ini kita akan eh membahas tentang itu tadi. Tapi ada pepatah nggak sih? Tak kenal maka tak sayang. Bener nggak, Mil? Benar banget. Kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bufa Akbar dari Prodi D3 Rekam Medis semester 2 sebagai moderator pertama. Setelah itu rekan saya. Saya Cynthia Mila Karisma Ramadhani dari Prodi D3 Rekamedi sebagai moderator dua di episode kali ini. Nah, kali ini kita nggak cuma berdua loh. Nah, kita ada narasumber juga, ada dua narasumber yang kita undang secara spesial karena tiap prodi ini mewakili nih, tiap-tiap prodi ada S1 dan D3 Rekamedis. Nah, di sini ada Kak Sheila dan Kak Medi. Kita kenalan dulu kali ya dengan dua narasumber kita yang spesial ini. Dari Kak Sheila dulu mungkin bisa berkenalan nama, prodi, dan mungkin sekarang lagi stay di mana? Silahkan. Oh, hai, aku Sheila dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit dan sekarang lagi stay di Surabaya. Untuk Kak Mediana, Halo, silahkan. aku Mediana dari Prodi D3 Repika. Aku juga di Surabaya. Oke, terima kasih Kak. Jadi kita benar-benar spesial banget ya Kak Akbar hari ini karena Ya. ada dua narasumber dari tiap-tiap prodi. Tapi kalau kita gini terus kayak tegang banget, gak enak nggak sih? Sambil ngopi enak, tapi nggak. Bakal kita tanyain kepada narasumber yang pastinya informasi. Nah, benar banget. Kita bakalan santai-santai, seru-seruan, nggak usah tegang-tegang untuk hari ini. Nah, kali ini kita bakalan sharing-sharing nih tentang apa sih yang dilakuin mahasiswa tingkat akhir, baik dari D3 Rekamedis maupun S1. Nah, ini tuh yang untuk pertanyaan pertama tuh banyak banget Kak ini yang apa namanya ya, kayak masih banyak yang belum tahu nih. Terutama bagi mahasiswa-mahasiswa semester awal, kayak semester 1 semester 2 pokoknya yang awal-awal gitu, masih banyak yang belum tahu apa sih eh, perbedaan antara PKL dan KKN atau magang. Untuk PKL untuk D3 dan KKN untuk S1. Dan apa yang dilakukan saat KKN itu dan apa juga perbedaannya. Dari Kak Medianya mungkin bisa dijelaskan apa PKL dan ya yang dilakukan saat PKL. Silahkan. Kalau sepengalaman aku ya, kalau PKL itu kan dari kampus langsung ya. Jadi rumah sakitnya, terus apa materinya nanti yang kita dapat itu apa aja, laporannya itu semuanya itu udah ada rinciannya dari kampus gitu. Kalau KKN, kita dari D3 tuh nggak ada KKN, ada itu magang, itu dilaksanainnya di semester 6 di akhir. Itu baru di situ kita bisa improve. Recording stopped. Recording in progress. Sebenarnya kalau waktu PKL tuh bisa improve, cuman mungkin karena PKL pertama gitu ya, jadi dia itu agak terbatas sih kalau aku. Kalau di magang itu emang benar-benar
apa yang kita dapat di kampus itu bisa diterapin waktu magang. Dari rumah sakit sendiri. Terus laporannya, em, kalau seingat aku PKL tuh kayak terserah gitu loh, kamu mau ngambil apa. Itu nanti bisa dilanjutin buat KPI. Oh ya Mbak, mau tanya dong, kalau Oke. pertama itu kita bakalan tremor nggak sih? Kayak kita bakalan, wah takut banget nih kita ada di rumah sakit, kita bagian ngapain itu. Pertama itu kaget banget nggak sih? Kayak gimana gitu saatnya. Kalau PKL pertama nggak tremor sih, cuman nanti kalau takut iya. Karena kan pertama kali kan, cuma nanti bakalan kebiasaan aja sih. Nggak semenakutkan itu kok ternyata. Seru-seru. Seru ya? Oh, Hmm. seru ya Kak, berarti ya PKL itu. Eh, Oke, terima kasih. Kalau untuk Kak Sheila nih, kira-kira kalau KKN itu seperti apa nih? Bisa dijelaskan buat adik-adiknya yang masih semester awal yang masih bingung atau masih takut-takut. Oh ya ini KKN tuh ngapain aja sih gitu kan masih banyak yang nggak tahu kan orang-orang awam atau viewers-viewers kita yang di sana yang di rumah. Nah, mungkin kasih boleh silakan. Boleh, boleh. Eh, aku nggak tahu sih ya, ini tahun tahun ini tuh bakal gimana dan tahun kedepannya. Aku waktu itu kan KKN itu pandemi. Jadi kita nyari UMKM yang butuh disupport gitu. Terus entah kita bantu dia secara apa ya. Kalau aku kemarin itu nge-sponsori di bagian stand. Tahu nggak sih portable stand itu? Jadi mereka bisa buka kayak ikut ke bazar atau mana. Itu kayak gitu sih kebanyakan. Terus ada juga kita ngebantu buat promosinya. Macam-macam sih. Kalau KKN di tahunku kayak gitu. Jadi kita nggak yang ngajar ke tempat-tempat gitu. Padahal pengennya kayak gitu sih. Cuman ya karena masih pandemi, kita cari sendiri UMKM-nya. Dan itu jujur serem banget. Karena kan habis online, terus tiba-tiba disuruh nyari. Kayak, oh my God, aku harus gimana ya? Tapi ya, ujung-ujungnya selesai. Kalau sambil Tapi pusing. tapi di situ ngerasain juga nggak sih Mbak? Kayak takut, awal-awal takut banget ya sih? Takut jelas ada, cuman ya gimana kita netralisirnya sih? Kayak pura-pura aja gila, pura-pura nggak punya malu aja gitu. Hai, hai, juga. Oh iya Boleh, boleh, Kak, boleh. kalau boleh tahu KKN itu jangka waktunya berapa lama ya Kak? Biasanya. Jangka waktu KKN 1 bulan kayaknya aku kemarin ya buat nyelesain itu. Jadi ada laporannya juga deh Oke. kayaknya. Oh berarti eh, dalam 1 bulan itu benar-benar full sama tim ya, sama Hmm, kelompoknya ya. iya banget. Lumayan Tapi kan sih seru 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 sih. seru. Ya, seru kayak. Tapi tapi kalau setelah KKN tuh mungkin ada untuk dipresentasikan nggak Kak? Kayak laporannya, mungkin hasil-hasil penelitiannya gitu. Ada. Kita bikin laporan kayaknya pengeluarannya apa aja, terus yang kita lakuin apa, produk yang kita kasih ke mereka itu apa. Itu sih Kalau harus soalnya kan kalau itu untuk udah kayaknya. Jadi oke, harus akan sebaik mungkin. oke. Kalau untuk Kamediana nih, kalau masalah PKL tuh juga ada ininya nggak? Kayak harus setelah PKL tuh harus ada laporannya, terus kayak untuk dipresentasikan atau gimana nih, Kalau kira-kira? KKN kan pakai presentasi dulu. Cuman kalau magang kayak aku lupa deh. Nggak ada kayak itu kayak magang. Magang tuh nggak ada presentasi, cuman ada laporan ada. Kalau presentasi di kampus dia nggak ada. Baik, baik. Berarti ada waktu PKL ya, Kak, kemarin. PKL aja. PKL 1, 2, 3 tuh pakai presentasi deh. Susah nggak sih buat
nyusun ininya kayak penelitian, terus orangnya kayak gitu kira-kira. Ini siapa? Aku apa Kak Sila? Ya Kak Mediana dulu deh, nggak apa-apa Kalau kalian. susah itu, kalau menurutku ya, kan ada buku panduan kan, dari situ tuh dikasih nanti buku panduan, nanti materi apa aja yang harus didapetin, terus mulanya gimana tuh ada. Susahnya itu kita minta data ke rumah sakitnya. Tapi Hmm, alhamdulillahnya kemarin itu pengalamanku 3 kali PKL itu untuk data itu gampang banget gitu loh didapetin. Cuman memang memahamin buku panduannya itu yang harus kayak kerja sama satu tim. Ini tuh yang diminta apa sih gitu. Soalnya kan kadang kan kita dapat dari misalnya ini loh laporan tahun kemarin yang sebelumnya gitu. Cuman kadang itu laporannya beda gitu. Jadi kalau boleh saran gitu ya, acuannya itu tetap di buku panduan aja biar nggak terlalu banyak gitu loh. Kan kadang kan kalau misalnya dikasih contoh gitu ya, oh ini kok dimasukin A, oh ini kok dimasukin A gitu. Padahal PKL-nya tahunnya kita sama mereka tuh mungkin aja beda gitu materinya. Jadi fokus saya sama apa yang dikasih sama Stikes di tahunnya kita, yaitu yang diambil. Jangan semua-semuanya dari tahun-tahun kemarin tuh diambil juga, itu kayak nggak usah. Susahnya di yang situ. pasti ya Mbak ya. Yang pasti overthinking nggak sih? Pastinya overthinking nggak sih? Kalau Kalau PKL 1, 2, 3 itu overthinkingnya karena temen kayaknya. Kalau misalkan karena materi kayaknya enggak deh. Tapi kalau karena temen iya. Ya challenge-nya kan Kak gimana Sil? nih? Kalau teman Karena itu kan kelompoknya diacak kan. Kita nggak pilih sendiri. Jadinya kita nggak bisa pilih. Misalkan kita biasanya sama siapa atau kita pengennya sama siapa nggak bisa. Itu diacak di kampus. Nah kadang itu kan gimana ya ngomongnya? Kan nggak semua orang itu bisa diajak lari bareng-bareng gitu. Ada yang harus kayak dibilangin dulu, ayo lari gitu. Ada yang dengan kesadaran dirinya kita lari bareng-bareng. Nah, yang buat yang harus ayo lari gitu tuh itu yang nggak susah. Sepertinya di situ. Kalau materinya sebenarnya ya enggak sih gitu. oke, jadi itu tanggapannya dari Diana nih buat kalian yang lagi lihat di rumah. Nah, kalau untuk Kak Sheila nih, gimana Kak kendalanya dalam kakak? Kendala di apa ini? KKN, PBL, magang, Mungkin penelitian. bisa ditanya kali PKN satu KKN apa, dari ya. magang apa, kendala buat laporannya itu gimana, bikin overthinking atau enggak, atau mungkin susah enggak gitu. Bisa dijelaskan satu-satu nih antara KKN, magang. Kalau KKN itu ya, ya kayak kebanyakan orang tahu KKN itu kita terjun langsung ke masyarakat. Kayak kita harus mengenal masyarakat sekitar tuh kayak gimana, yang dibutuhin sama mereka itu apa, kita harus bantu apa gitu kan. Nah, kalau buat PBL tuh sebenarnya hampir sama kayak PKL sih. Kita pakai kelompok juga, ditentuin sama kampus juga. Rumah sakit juga dari kampus. Yang bedanya kalau di PKL tadi aku dengar materi ya, udah ada materi dari kampus, kalian harus cari ini, laporannya ini gitu kan. Nah, kalau di PBL itu kita satu kelompok ada sekitar 5, 6 atau 7 orang. Kalau aku kemarin 6 orang, itu kita ditaruh di satu unit satu orang. Jadi kalau D3 itu mungkin direkam medis aja ya, atau istilahnya masih ketemu sama teman-teman lah. Nah, kalau aku kemarin itu di PBL, itu bener-bener satu unit satu orang, nggak ada temennya, bener-bener orang doang, kita harus adaptasi, kayak banget gitu kan. Kaget juga soalnya habis kuliah online, terus kita tiba-tiba harus terjun langsung ke rumah sakit yang kita nggak tahu waktu kuliah online itu masuk apa enggak ini materi. Terus kita disuruh milah-milah data sendiri, data ya, bukan informasi. Jadi kita benar-benar data mentah, terus kita kolot jadi informasi, bisa nggak ya ini kita jadiin apa permasalahan. Dan dari 6 orang itu kan kita ditempatin di 6 unit yang berbeda. Nah itu kita ngumpulin masalah satu-satu,
dikelompokin lagi baru diselesaiin. Berarti kendalanya tuh sebenarnya juga dari relasi ya, yang belum kenal siapa-siapa, yang mungkin bisa online terus pindah ke offline yang tiba-tiba mendadak gitu kan. Oke, jadi ada kendalanya masing-masing lah untuk D3 atau S1 ini. Nah, terus kalau masalah sempro, nih, nah kan pasti udah pada sempro kan ya? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau masalah sempro nih, Dana sama Kak Sheila ini udah ini apa udah di ACC? Apa itu? Kalau Kak Sheila di ACC atau belum? Coba Mediana atau aku dulu? Bebas. Mbak Sheila. Alhamdulillah udah sekarang udah nge-share kuesioner sih. Prosesnya itu bikin balik lagi judul ya, bikin stres, bikin overthinking, bikin males gitu. Itu pasti ya, guys. Itu pasti sih. Apa ya, waktunya itu mepet gitu loh. Aku kemarin magang, ya pokoknya magang itu kan mandiri toh. Jadi kita biaya sendiri, nyari rumah sendiri, ngurus-ngurus itu sendiri. Habis itu apa ya? Untungnya nggak ada presentasi sih magang. Dan kita cari masalah sendiri-sendiri. Laporannya juga sendiri-sendiri. Cuman apa ya? KN-nya itu langsung harus masukin buat data awal. Buat bahan sempro. Jadi benar-benar magang, jeda sebentar, sempro. Jadi gitu. Sampai terus habis sempro, aku nggak tahu ya. Kayaknya D3 juga ada like etik. Oh iya. Dan ada like etik dan itu bener-bener dari kayak diterima nggak ya etikku, revisi nggak ya, tolak nggak ya, kalau ketolak aku harus ke rumah sakit mana. Terus sih, dan itu Oke, pakai banget. Overthinking pakai banget. berarti Bener. nggak cuma doi aja yang di overthinkingin, berarti kayak Aduh, maaf overthinking saya jomblo. Sudah, jangan bahas ini. kalau kamu Tapi Kayak semester 6 nggak berlaku nggak sih Kak Sri? Terus nggak ngurus. Bener. Aku nggak ngurus, aku udah doi apa enggak, aku jomblo apa enggak, yang penting tugasku kemari, skripsi kemari. Kayak kon ngale ya wes, kon ngale ya wes ngale yo. Aku nggak ngurus, aku lebih penting tugas akhir. Itu ya. lebih mending wisuda nggak sih? Iya, Ya. harus. Kayak Tapi 4 tahun kita, Pak, masa mau bisa lagi. itu kalau Mbak Mediana Sebenarnya nggak jauh beda sih dari Kak Sri tadi. Kalau masalah itu emang benar-benar ngajuin ke rumah sakit pun itu surat menyuratnya tuh kita urus sendiri gitu. Terus apa namanya, kalau magang itu kan kita cari, kalau D3 itu kan cari judul ya. Ntar kamu mau bahasnya apa. Nah, misalnya kayak contohnya kayak aku tuh mau ngangkat misalnya tentang RME. Ternyata waktu aku udah ambil data, udah ada bayangan, nah inu, habis itu jeda laporannya selesai. Ternyata aku maju ke dosen, terus aku kayak berbincang-bincang dengan beberapa dosen, mau minta saran, nggak ada masalah di situ. Itu kayak, terus ya apa? Terus habis aku cuma cari, aku konsul sama dosen. Makanya itu apa, kalau boleh saran juga ya buat teman-teman, bukan yang gila dosen sih, cuman cari dosen yang bisa diajak kalian tuh buat diskusi gitu loh. Aku tuh ada satu dosen yang menurut aku tuh kalau diajak diskusi tuh enak. Itu bukan pembimbing ya, tapi dosen lain gitu. Aku coba minta sarannya, terus kalau misalkan aku kayak gitu harus kayak gimana, kalau misalkan aku ambil ini tuh bisa atau enggak. Akhirnya karena diskusi sama dosen itu tadi, aku dapet judul, emang nggak jauh-jauh dari tetap RME, cuman judulnya beda. Itu sih bikin stres tuh di situ, kayak menurutku, karena nentuin tema itu jauh lebih stres daripada ngerjain bab 1 sampai bab 4. Bener. Setuju sih. Karena apa ya, proses panjangnya itu di temai. Kalau misalkan kita nggak yakin sama temanya, kita nggak yakin sama
itu di situ ada masalah atau enggak ya gitu itu panjang banget dan itu bikin males memakan banyak waktu. Tapi kalau misalnya kita udah yakin, oh mau ambil ini, temanya ini diginiin, nanti datanya diolah jadi gini, itu nanti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4-nya, aku nggak bilang gampang ya, cuman seenggaknya itu kita masih ada gambaran gitu loh. Karena kita udah ada tema, tapi kalau misalkan temanya masih diambang-ambang, ya udah, proses bab 4 itu juga bakal ngambang-ngambang. Dia pembahasannya juga pasti bakalan nggak tahu nih arahnya mau kemana. Itu susahnya di situ. Parah kalau misalnya udah Oke, magang terus nggak dapat masalah, parah. Parah. Pusing banget kayak Lupa. sip banget sih. Dilihat dari suaranya aja udah pusing gitu. Itu masih belum seberapa, kan belum terjun ke lapangannya kalian. Astaga, masih belum itu. Dengar dari bincang-bincangnya kita aja. Ah, Pengalamanku ya. justru aku ya nggak mau bilang kalau pengalamanku lebih susah atau gimana ya. Tapi benar yang dibilang kalau bisa waktu kamu magang itu kamu bisa cari data. Jadi waktu pengajuan data awal, kamu udah nggak bingung mau ngambil apa, permasalahannya itu apa, wis gak bingung. Itu pernah tak terapin. Bener kayak, ya wis lah, wis yo, aku nemu iki, aku bakal ngini. Tapi ternyata setelah tak olah datanya, permasalahan itu hilang dan harus ganti tema, ganti judul dengan waktu yang amat sangat mepet. Ibaratnya itu aku ngolah Februari. Iya. Februari sampai Maret kan. Ibarat aku ngolah itu di Iya. Maret akhir ya. Maret akhir aku ngolah ternyata gak ada masalah. Dan waktu konsul tanggal 31, tanggal 31 Maret itu tiba-tiba aku ganti judul, ganti topik, ganti tema, pokoknya ganti total dan harus selesai itu kan tanggal 31 itu hari Jumat. Dan aku harus selesai sampai bab 4 di hari Senin. Terus di hari Seninnya masih ada revisi, ngebut, revisi, ACC Rabu, maju sempro Kamis. Wah. Dan itu dari nyusun tanggal 1 cuma sampai tanggal 6. Sudah langsung sama. Itu gimana Mbak? Jam tidurnya apa? Gak aman gitu. Oh, terus dan karena ada kendala etik tadi, jadi kita harus benar-benar ngebut kan. Jadi habis sempro benar-benar dikebut revisi. Jadi aku sempro itu tanggal berapa ya? Aku sempro lupa. Pokoknya hari Kamis dan hari Seninnya itu revisian harus sudah ACC. Terus Selasa kita ngurus surat, masukin. Rabu surat jadi kita langsung ke rumah sakit buat buat penelitian itu tadi. Dan itu masih kita harus ngisi etik dan lain-lain, terus kepotong juga ada libur kan waktu itu. Itu yang bikin lama. Overthinking, capek. Tapi soalnya ada jeda libur yang panjang sambil nunggu etik itu. Jadi kayak nggak apa-apa lah kita susah lari-lari di depan, tapi pas lebaran itu enteng kayak, aku udah selesai, tapi masih overthinking dikit soal etik. pastinya ini ya nggak sih hubungannya nggak enak nggak sih kayak mikir banget gitu nggak sih? Itu yang apa maksudnya? Yang kalau kita udah pas liburan nih, tapi kita masih mikirin gitu enak nggak sih? Enggak, makanya itu tak selesaiin semuanya, tinggal nunggu balasan etik, terus aku healing dong. Healing nomor 1. Oh, ya Kak. Kalau buat dosen pembimbingnya gimana Kak? Enggak dihubungin. Ini medianya kalau nggak dengan dosen. Boleh. Oke, Kak Mediana coba. Nanti gantian. Gantian. Dosen pembimbing ya, kalau di Figat itu kan dipilihkan. Mesti kita nggak bisa milih dari kampus langsung. Kalau aku, alhamdulillahnya kena dosen pembimbing itu yang dihubunginya gampang. Cuman susah ditemuin karena
Dosen pembimbingku itu lanjut S3. Jadi bimbingannya online terus. Enak, nggak ke kampus, cuman ya gitu, dia online terus. Tapi kalau di chat, alhamdulillah si bapaknya merespon dengan baik dan cepat. Ya, sepertinya saya tahu itu siapa. Ya kan Nggak Kak tahu Akbar? siapa itu. Ya. Itu juga. Ya, Eh, si bapak dengan ya baik Mediana, ya bapak. Gitu. Pusing Rasanya enak banget. sekali. Oke, kalau buat Kak Sheila nih gimana dosen bimbingnya? Oke atau enggak? Alhamdulillah sih oke ya. Cuma shocknya ya gara-gara disuruh ganti tadi bener-bener total. Disuruh lari, bener-bener disuruh lari. Tapi enak sih, gampang dihubungin. Terus banyak waktu di kampus juga. Jadi kita kayak nggak perlu nyari dosennya, malah dosennya yang nyari kita. Jadi kalau nggak ada kabar sedikit gitu langsung ditanyakan. Kan kita ada grup. Langsung tanya kayak gimana anak-anak perkembangannya. Dan malah yang ngajak itu dosennya, bukan mahasiswanya. Berarti dosennya Kayak lebih peka ya? Nah, peka banget sih kayak peka banget. Lebih Enak ya Kak Sei. Dan enak nggak sih kayak gitu emang? Seru nggak sih kayak dicariin sama dosen gitu? Wih, enaknya diperhatiin banget. tuh dosenku juga ngelakuin penelitian yang sama, ngelakuin penelitian di tempat yang sama kayak kita sekarang. Jadi aku ada 6 atau 7 orang bimbingan, itu satu melenceng ke rumah sakit sendirian, yang satunya ini di satu tempat yang sama sama yang dosenku pakai buat penelitian. Jadi kayak kebantu banget. Mulai dari relasi ACC apa ACC surat sampai like etik itu benar-benar kebantu banget sih sama dosennya. Benar-benar makasih banget dikasih dosen ini. Berarti Wih. ya Mbak sama ini ya Kak, sama dosennya ya. Oke. Tapi revisi untuk Kak Sela sama Kak Mediana nih gimana nih? Revisi banyak nggak? Apa sedikit revisi? Tapi kalau sedikit kayaknya nggak mungkin sih ya. Kayaknya nggak Pastinya banyak mungkin. nggak sih? Kayaknya nggak mungkin sih ya dikit. Pastinya banyak sih. Eh banyak gimana? Gimana pendapatnya sampean buat revisi yang sampean sekalian sampean itu kerjakan gitu? Apakah banyak? Apakah sedikit? Pendapatnya Kak Mediana sama Kak Sela gimana nih? Untuk Kak Sela dulu deh. Aku dulu ya. Ya. Sebenarnya itu tergantung di dosen penguji sih. Kalau aku ya, itu di dosen pengujinya. Dan banyak diralat itu pasti di latar belakang. Jadi jurnal itu harus benar-benar kuat. Terus datamu juga. Terus di bab 4 DOV, definisi operasional variabel, itu benar-benar harus diperhatiin banget sama pengambilan sampel. Kalau bisa jangan banyak-banyak ya. Kalau mau nggak tahu ya, aku kalau D3 sampling nggak. Kalau S1 kan pakai ya. Kalau bisa tuh cari rumus yang respondennya tuh cuma jadi sedikit gitu. Iya. Harus itu benar-benar harus nyari dari sekarang rumus apa yang respondennya sedikit. Soalnya itu menentukan kelancaran kuesioner asli, kayak sasarannya atau apapun itu. Kayaknya Kak Mediana nih kayaknya relate banget sampai ketawa-ketawa Banget kayak ya. gitu. Relate banget. Gimana Pak? Karena dari tadi Pendapat dia kayak yang wah, Mediana nih. Kayaknya relate banget ya, gak sih? semangat banget. Iya. Nggak semangat sih sebenarnya. Kalau aku pribadi ya, apa namanya? em, Sebenarnya semua itu balik ke kita sendiri kan. Jadi tuh aku tuh dapat dosen pembimbing itu memang yang enak, kayak gampang ACC-nya gitu loh. Cuman nggak enaknya, minusnya adalah kita tuh harus benar-benar paham sama apa yang kita tulis. Karena kalau misalkan kita nggak paham, terus kita dapat penguji, dan pengujiku itu bisa disensor nggak sih? Nggak bisa ya.
tit gitu. Dan pengujiku itu kan, kalau saya mah kental banget sama saya mah. Pengujiku itu. Terus habis itu karena pengujiku itu dan aku tuh kan pernah apa ya, ada tugas mapping gitu loh sama beliau. Terus ambilnya itu lapangan dan dari situ aku tuh banyak banget belajar di mapping ya. Kalau kan dapat mapping itu bener-bener kerjainnya itu yang beneran, nggak cuman yang kayak asal ngerjain gitu loh. Karena kalau aku pribadi aku tuh dapat belajar itu banyak tuh di situ. Jadi waktu aku ngajuin proposal itu aku sudah tahu pengujiku itu, aku tahu taktiknya gimana, apa yang dia minta itu apa, terus kira-kira itu beliau tuh bakal tanya apa sih gitu. Dan aku hari yang sempro itu emang direvisinya kalau menurut aku banyak sih, karena itu katanya Kak C tadi ya, yang DOV di bab 4 itu tuh berkaitan sama di kerangka konsep, berkaitan sama di tujuan. Kalau misalkan kalian DOV-nya salah nih, berarti rentetannya di bab 3 sampai 1 itu pasti juga ada rentetan salahnya. Kalau kayak pengalamanku itu di latar belakangnya tuh kalau saya ingat itu dikit banget, cuman aku itu fatalnya di tujuanku. Jadi di tujuan sama rumusan masalahku itu. Akhirnya merembet ke DOV tadi. Nah, kalau udah ke DOV, itu di kerangka juga berubah, tujuan juga berubah, DOV-nya juga pasti berubah. Kalau instrumen yang katanya Kak Si itu, aku tuh sampai lihat di YouTube rumus apa aja. Karena kan kita kan biasanya dengarnya Slovin ya. Nah, aku cari rumus, karena Slovin itu kalau nggak salah itu, dia itu maksimalnya 5%, Kak. Jadi aku nggak tahu tuh, kalau lebih dari 5% itu boleh atau enggak. Sedangkan, karena kan ambil rekam di serawat jalan, 1 bulan itu kunjungannya 14.000. Nah, kalau aku misalkan ambil cuma 5%, itu masih kayak banyak gitu 400-an. Jadi akhirnya aku coba cari di YouTube. Akhirnya aku ketemu sama satu rumus, dia itu persentasenya bisa diambil sampai 10%. Dan aku ambil itu. Jadi sampelku tuh sekitar 260-an gitu. Itu udah yang paling dikit, aku udah mengusahakan itu yang paling sedikit sampel. Terus kan aku kan pakai ini kan, apa kuantitatif kan, jadinya aku harus ada wawancara juga sama perawat-perawat di poli. Oh ya. Gila. Krusial itu ya Kak. Untuk sempro tuh kira-kira tuh yang ditanyain apa aja nih? Kayak krusial banget. Apa aja sih pertanyaan yang diajukan waktu sempro gitu kan, yang bikin tremor, bikin ini gitu. Kak Shaila. Bentar ya, bentar. Pertanyaannya kan sempro sih. Apa nih? Ditanya kan sempro ya. Pertanyaannya apa aja? Dua dosen itu Dengan buktinya. Ada buktinya guys ini jadi. Alhamdulillah nggak banyak-banyak banget ya, cuma 4 doang. Cuma 4 doang. Yang Ya ditanya Allah. sebenarnya nggak sulit itu sih. Pertanyaannya itu nggak sulit, tapi mungkin dosenku lagi pengen ngejailin mahasiswanya ya. Jadi pertanyaannya itu satu, tapi muter sampai bingung jawabnya, terus kayak ya Allah aku ini ngerjain ini ngebut, ditanyainnya kayak ini, dan lagi disuruh keluar setelah presentasi tanya jawab dijelasin, disuruh keluar dulu, tunggu sebentar, kayak ya Allah aku pengen nangis, siapa ya. Terus pas masuk bilang karena ini banyak banget kurangnya. Oh my god, ikhlaskan sama hasilnya nanti gitu. Kayak ya apa ya, Duh, aku sampai bilang jadinya saya ngulang sempro gitu Bu. Loh, tergantung ya, bisa jadi yang apa yo. Terus tiba-tiba ini bisa lanjut ke penelitian tapi dengan revisi yang ya nggak sedikit kan itu. Pasti Hah? sih. Oh ini aku lanjut, kayak aku shock, kayak oh ini aku lanjut, terus tiba-tiba nangis ngono, kayak ya Allah aku ndredeg. Ternyata ya lanjut. Sebenarnya nggak banyak juga, cuma per lembar itu pasti ada detik.
Wow. Langsung dengan buktinya, langsung dengan buktinya. Nih, Gila. itu kuatin di sini. Ya ini ya, identifikasi permasalahan. Pokoknya Soalnya, berarti soalnya dikit tapi jawabannya muter-muter gitu terus nggak sih, Mbak? iya, soalnya tuh sebenarnya cuma satu dua, tapi Ya, diputer, puter, puter, puter sampai bingung. sampai overthinking dan pikir pusing. Bos. Ya, ya apa ya, lihat ditekuk-tekuk kayak gini kayak isok gak aku revisi ya. Tapi ya Bisa lah, pasti bisa. terus Oke, kalau kami dia Ini apa aja kalau yang dari ini ya, kalau bilang kasih tips ya, itu kan kita kan di tiga nih ya, pasti kayaknya apa alurnya kayaknya agak-agak sama gitu ya. Kita kan waktu yang awal-awal sebelum ini selesai magang tuh kayaknya kan ada Zoom gitu kan, jadi tahu kayak deadline-nya ini deadline apa, perlu kapan, ambil data kapan, pokoknya jadi deadline gitu kan sampai sama kampusnya. Kalian itu harus bikin deadline buat diri kalian sendiri. Nah, jadi tuh kalian tuh harus punya deadline yang nggak boleh ngelebihin deadline-nya kampus. Kalau misalkan Oh, kalian nggak punya deadline buat diri kalian sendiri, itu bakalan apa ya? Kan tuh susah banget gitu loh. Soalnya kan deadline itu juga diperhitungkan kan, diperhitungannya itu bukan kayak aku bisa nggak ya nyelesain ini proposalnya 2 minggu. Enggak, tapi kalau aku semalas-malasnya juga tak hitung. Ini kalau misalkan aku 5 hari ngerjain, terus malesnya 3 hari, berarti totalnya 8 hari. Berarti aku harus misalkan antisipasi, wah 2 minggu aku buat ngerjain ini. Jadi semalas-malasnya tuh hitungan, kalau aku tak hitung. Jadi biar kalaupun apa ya keluar dari deadline kita itu masih aman karena deadline kampus belum kita lewatin itu. Karena kalau misalnya udah lewat dari deadline kampus itu bakal berantakan gitu loh, Dek. Harusnya sempronya maksimal misalkan di bulan Mei kan bulan Mei belum sempro. Nanti waktunya orang ngambil data kan ngambil data. Waktunya orang analisis data kan analisis data. Waktunya semhas kan masih ambil data. Itu tuh kan tuh bakal pasti mas-masnya tambah tumpuk 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 gitu. Bener kata Kak Siti tadi, mending lari dari awal, lari lari lari. Kita tuh kebutuhannya tuh enak gitu loh. Jadi, sesuai tempo yang kalian bikin, sesuai deadline yang kampus bikin itu enak banget. Terus kalau misalkan sempro itu aku tanyainnya itu tentang, aku ingat banget pertama kali ibunya bilang, Mbak, sebenarnya eh, apa ya, ibunya bilang, pokoknya ibunya bilang gini, Mbak, penelitian itu sebenarnya mau apa sih? Gitu. Aku jawab kan, iya Bu, jadi saya itu ambil analisis kuanti gini 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 gini. Pertanyaannya sebetulnya benar kata Kak sih, itu tuh kayak 6, 3 atau 4 pertanyaan, cuman karena dia apa ya berkaitan, jadinya tuh terus. Kalau misalkan kita jawabnya yang pertama tuh yang di bab 1 kita jawabnya A, kita di bab 4 kita jawabnya B, itu kembali lagi di bab 1. Loh, kalian tadi kayak gini, kok sekarang di bab 4-nya gini Mbak? ya. Kayak gitu. Jadi emang berarti harus paham di sama situ apa ya, yang Mbak? ditulis. Iya. Oke. Berarti setelah sempro nih kira-kira ini setelah di ACC sempronya kira-kira untuk kedepannya nih kalau boleh tahu Kak Sheila silakan. untuk kedepannya ya, setelah ACC Sempro, pokoknya cepet-cepet revisi, cepet-cepet masukin surat ajuan penelitian ke rumah sakit. Pokoknya itu aku nggak tahu ya, di rumah sakit di Surabaya itu kebanyakan pakai etik semua. Mungkin ada beberapa rumah sakit yang nggak pakai etik. Dan etik per rumah sakit itu beda-beda. Paling cepat paling cepat 3 mingguan. Kalau revisi mungkin lebih dari 3 minggu itu tadi. Dan itu apa ya? Itu yang pasti bikin ketar-ketir ya, kayak aku di ACC enggak ya nanti etiknya, ya, revisinya banyak enggak ya? Benar. Oke, Kalau jadi ini gimana nih?
kalau buat pemediannya. Selesai sempro itu prosesnya masih panjang, Dik. Panjang. Masih panjang banget tuh ya. Panjang. Sempro ya, sempro revisi. Setelah revisi ACC udah dapet tanda tangan dari semua, terus kita delete-nya ntar kita ngajuin ke rumah sakit gitu kan. Itu kayak apalagi kalau misalkan aku RM ya, berhubungan sama data pasien apa enggak. Kalau di BDH itu, kenapa ambil yang di BDH? Awalnya itu kalau berhubungan dengan data pasien ataupun pasien itu pakai uji etik. Kita harus nunggu, itu uji etiknya itu wawancara sama dokter, pihak dokter. Tapi alhamdulillahnya setelah kita nunggu hampir 2 mingguan gitu, 2 minggu apa ya, pokoknya sama ngurus sosmednya itu ternyata dikabarin sama pihak dia itu nggak ada uji etik. Itu Enak. selesai. Iya, alhamdulillah kan Mbak. Kalau misalnya uji etik, Alhamdulillah aku harus kayak nunggu lagi kan. Iya, nunggu lagi terus nunggu apa ya, kayak dokternya itu bisanya kapan, karena kan kita yang butuh ya, kita nggak mungkin menghubungi bukan rumah sakit gitu, jadi dokternya ngasih kapan ya kita tunggu. Nah nunggunya ini kita nggak tahu, pihak kedua pun kayak kita nggak tahu Mbak, kita nggak bisa ngasih tanggal sampai tanggal berapanya ini selesai gitu, Tanggal karena pastinya ya. alhamdulillahnya itu ya alhamdulillah aku nggak uji etik, pengambilan data, ntar saya pengambilan data, ada lagi analisis data, ngolah data. Ntar dibenerin lagi sampai bab 6, baru pengajuan ke pembimbing. Kalau pembimbing ACC baru ngajuan ke Semhas. Oke. Panjang banget gak sih kayaknya? Masih panjang gak sih perjalanannya? Banget ya perjalanannya untuk menuju wisuda. Targetnya kapan Kak kira-kira? Untuk target Kak Apa sih? Sheila, Target apa itu? target wisuda. Target wisuda. Sebenarnya kalau target wisuda itu kita ngikut dari kampus ya, karena bareng kan S1 sama D3. Nah, D3 kan ada UKOM itu. Nggak tahu juga ntar molor apa enggak wisudanya dari dat. Soalnya tahun kemarin itu molor pakai banget. Jadi harusnya itu setelah September atau Oktober gitu. Tapi baru wisuda itu di malam tahun baru. Kayak kenapa malam tahun baru wisuda? Kayak itu suwi banget. Mungkin konsepnya gini Mbak, habis wisuda senang-senangnya langsung tahun baru gitu mungkin. Nah, iya bisa sih. Cuma kayak ya Allah lama banget ijazahku, kayak kasihan yang yudisium di awal-awal. Oh iya sih. Aduh, gitu loh kayak. Udahlah. Cuman kalau ditanya target, ya benar kata Mediana tadi kita harus punya target sendiri, jangan mepet ke targetnya kampus gitu kan. Ya insya Allah kalau enggak bulan depan lah selesai kalian pengajuan. Nah, lama banget overthinkingnya, pengen dan cepat healingnya gitu kan, lanjut. Pastinya nungguin healing gak sih? Sebenarnya bisa sih healing, cuman tetap aja habis healing masih overthinking lagi, capek. Overthinking dulu baru. Oke, berarti pengen dulu ya Kak. Nah, sebelum kita akhiri nih, kira-kira ada nggak pesan-pesan buat adik-adiknya nih, kalian semester 2, semester Di bawahnya 4, lah ya. ya, di bawahnya lah. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Oh, Mbak Mediana dulu nggak sih? Kayaknya lebih kok. Mbak Mediana dulu lah. Yuk. Kalau aku ya, cari lingkungan itu yang suportif gitu loh. Bukan, maksudnya kita cari teman itu bukan yang pinter ya, pinter doang tuh enggak. Kita cari teman tuh yang benar-benar yang suportif gitu loh, support satu sama lain. Jadi apa ya, nggak sikut-sikutan gitu, nggak yang iri-irian atau apapun itu. Jadi soalnya kalau menurut aku pribadi itu ngaruh banget gitu loh, teman itu ngaruh. Jadi cari lingkungan yang benar-benar nyaman, jadi kan jalannya dari proses mau ke sempur sampai selesai semua itu nggak banyak ngebuting, tapi kayak susah, stres, tapi kayak ada teman jadi lagi gitu. Terus cari lingkungan yang support gitu. Oke. Kalau Mbak Sela ini apa nih? Setuju sama Diana tadi, harus
pinter-pinter nyari temen. Tuh bener sih itu ngaruh pakai banget ke mental apalagi. Terus kamu itu nanti bakal bakal kena dosen, masa kamu mau kena sama temenmu juga. Pokoknya Wah, enggak. di semester akhir itu mental bener-bener harus dijaga. Itu sih kesehatannya juga. Ya mungkin aku mesti ngomong kesehatannya juga, tapi tetep aja minum kopi wis gak ada aturan, makan itu wis gak apa ya, wis gak nyaman kan. Ya pokoknya di semester akhir harus tetap stabil kewarasannya, walaupun Siap, stres. Oke, siap-siap. Oke, terima siap. kasih Boleh, Kak Sheila dan Oh iya, aku boleh banget. enggak. Apa? Kalau bisa itu adik-adiknya coba tanya-tanya banyak ke kakak tingkatnya. Itu Oh membantu ya pasti. kalau tanya ke kakak tingkat. Kan ada di tingkat yang kayak gue masih tanya ke kakak tingkat gitu kan kayak beda nanti tapi membantu pakai bank. Secara segi pengalaman ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Mediana sama Kak Sheila sudah meluangkan dan menyempatkan waktunya buat datang di podcast Mas Tisno buat episode kali ini. Kalau ada kata-kata dari kami, moderator, saya, Mila, dan Akbar, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih buat kehadirannya, Kak Akbar. Terus konten-konten dari podcast Mas Tisno. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bar, jangan lupa like dan subscribe.